Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membahas seputar qawaid fikih, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Tria Sriwahyuni, NIM saya ES231040 dari Prodi Ekonomi Syariah 4B. Dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang qawaid fikih yang berjudul Kaidah Kuliah Khusus Muamalah 3. Apa saja yang akan dibahas dalam video kali ini? Mari kita tonton dan perhatikan, guys. Yang pertama, saya akan membahas tentang kaidah tindakan hukum terhadap harta dan kepemilikan. Sahnya tindakan seseorang terhadap hartanya sendiri. Pandangan ulama yang pertama itu ada Imam Hanafi, menegaskan bahwa hak milik memberi kewenangan penuh kepada pemilik untuk bertindak atas hartanya selama tidak melanggar syara. Pemilik bebas menjual, menghibahkan, bahkan menyewakan. Yang kedua ada Imam Maliki dalam Al-Mudawanah menekankan pentingnya kejelasan kepemilikan dalam akad agar tindakan hukumnya sah. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak sah tindakan atas harta tanpa kepemilikan yang sah dan tindakan harus berasal dari orang yang balik, berakal, dan tidak dalam paksaan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Saya mempunyai contoh, jika seseorang ingin menjual mobil, maka harus dia sendiri yang menjadi pemilik sah atau wakil yang telah diizinkan. Jika anaknya menjual mobil ayahnya tanpa izin, maka akad tersebut tidak sah. Pembahasan yang kedua yaitu pelaku dan penyebab. Perbuatan dinisbatkan kepada pelaku, bukan kepada penyebab. Pandangan ulama yang pertama itu ada mazhab Hanafi, memisahkan secara jelas antara sabab dan fa'il. Pelaku langsung yang menanggung hukuman kecuali sabab itu sangat dominan. Kedua yaitu mazhab Hambali dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa fa'il adalah yang secara fisik menyebabkan sesuatu terjadi, bukan sekadar memberi sebab. Sedangkan Imam Syafi'i dalam Al-Um menekankan prinsip tanggung jawab individu atas perbuatannya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini ada contohnya, misalkan seseorang yang membakar rumah secara langsung akan dikenakan hukuman. Tapi jika seseorang hanya menyuruh dan tidak memaksa, maka pelaku langsunglah yang bertanggung jawab, kecuali ia berada dalam keterpaksaan. Pembahasan yang terakhir yaitu kaidah manfaat dan tanggung jawab. Manfaat sebanding dengan tanggung jawab. Pandangan ulama yang pertama itu ada Imam Hanafi dalam Al-Mabsud menyatakan bahwa keadilan hukum Islam mewajibkan siapa yang mendapat manfaat untuk juga menanggung risiko kerugian. Sedangkan Imam Syafi'i dalam Al-Majmu' menjelaskan bahwa pemanfaatan fasilitas atau harta wajib disertai tanggung jawab menjaga dan menanggung bila terjadi kerusakan karena kelalaian. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kerugian dan tidak boleh saling merugikan. Hadis riwayat Ibnu Majah Ahmad. Contohnya dalam akad ijarah sewa, penyewa wajib membayar sewa karena ia memperoleh manfaat dari barang tersebut. Jika ia lalai dan merusak barang, maka ia bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini seputar qawaid fikih tentang kaidah kuliah khusus muamalah 3. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.